Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim MPC akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kontrol Glukosa Darah pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 1 dengan menggunakan kendali model prediktif. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayumi Sasmito selaku Ketua Kelompok, dan kemudian anggota kelompok Aminato Saada dan saya sendiri, Glagas Kasakara Setiawisnu. Diabetes mellitus atau diabetes merupakan penyakit kronis yang disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin ataupun ketika tubuh tidak dapat memanfaatkan produksi insulin secara efektif. Pada penelitian ini akan dibahas terapi pengobatan pasien diabetes mellitus tipe 1 atau DMT1 yang merupakan jenis diabetes dengan risiko kematian yang tinggi dan paling sering diderita oleh anak-anak dan remaja, yang ditandai dengan produksi insulin dalam jumlah yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada produksi insulin sama sekali, sehingga membutuhkan injeksi insulin secara berkala. Injeksi insulin merupakan salah satu pengobatan yang biasa diberikan pada penderita DMT1 yang menimbulkan kondisi kebergantungan insulin pada pasien. Hal tersebut membuat pasien harus menghadapi tantangan harian dalam mengontrol konsentrasi glukosa dalam darah mereka. Model minimal Boltzmann pada tahun 1981 telah dibuat untuk menganalisis toleransi glukosa dalam tubuh manusia. Kemudian pada penelitian ini akan diberikan kendali dan gangguan yang nantinya diselesaikan dan akan menghasilkan kendali model prediktif atau KMP. Diberikan model state space continue dalam bentuk X dot dan memiliki bentuk diskrit X K+1 kali T dengan ADT dan BDT yang tercantum pada layar. Selanjutnya, KMP atau kendali model prediktif menggunakan strategi residing horizon, yang artinya barisan kendali yang dihitung bergantung kepada barisan kendali pada waktu sebelumnya, dan yang diterapkan ke sistem hanyalah elemen pertama pada barisan kendali. Tujuan dari kendali model prediktif adalah untuk membawa prediksi output agar sedekat mungkin dengan trajektori referensi, dan hal tersebut dapat kita lihat pada grafik di atas atau grafik output di fungsi YT. Kemudian diberikan model umum diskrit dalam bentuk X K+1 dan YK dengan sistem memiliki N input, Q output, dan N1 state. Matriks AD, BD, dan CD secara berurutan memiliki ukuran, yaitu N1 kali N1, N1 kali N, dan Q kali N1. Prediksi output sepanjang horizon prediksi dapat dituliskan dalam bentuk fungsi Y. Fungsi objektif dari KMP tercantum pada layar. Dengan matriks H dan G didefinisikan dalam layar pula, di mana Q bar, R bar, R, dan P tercantum pada layar, dengan R merupakan trajektori referensinya. Dan berikut ini merupakan batasan kendala dari KMP. Dan berikut merupakan bentuk kuadratik dari KMP. Berikutnya adalah model diabetes mellitus 1 minimum Beckman yang dipelopori oleh Beckman pada tahun 1981. Model diabetes minimum Beckman terdiri dari 3 kompartemen, yaitu X1, konsentrasi glukosa dalam plasma darah, X2, insulin remote, dan X3, konsentrasi insulin dalam darah yang terkendali. Kemudian pada penelitian ini ditambahkan kompartemen X4 yang merupakan gangguan makan. Persamaan pertama menyatakan dinamika glukosa dalam plasma darah yang dipengaruhi oleh konsentrasi glukosa itu sendiri, interaksinya dengan insulin remote, serta adanya gangguan makan X4. Kemudian persamaan kedua menyatakan dinamika insulin remote dalam plasma darah, dan persamaan ketiga menyatakan dinamika konsentrasi insulin dalam darah yang terkendali. Pada persamaan ini muncul persamaan atau suku UT yang merupakan kendali injeksi insulin eksternal. Kemudian persamaan keempat menyatakan kecepatan munculnya glukosa akibat asupan atau gangguan makanan X4.
Model deterministik tersebut dapat dituliskan ke dalam bentuk state space, yaitu X dot sama dengan AX plus BU dengan X sebagai berikut, serta matriks A dan matriks B sebagai berikut. Kemudian berikut adalah nilai-nilai parameter P1 sampai P5 serta GB yang digunakan pada penelitian ini. Berikutnya, dengan menggunakan waktu sampling T sama dengan 5 menit, diperoleh bentuk diskrit dari model DM1 minimal Bergman, yaitu XK plus 1 sama dengan ADXK plus BD UK, dengan nilai AD pada waktu T besar dan nilai BD pada waktu D besar diberikan pada layar. Oke, selanjutnya masuk ke simulasi numerik kendali model prediktif. Berdasarkan CUI DKK 2013, gangguan makan ekspat yang terjadi diasumsikan berbentuk fungsi PT, seperti pada layar. Dengan DG merupakan jumlah karbohidrat yang dicerna dalam gram, AG bioavailabilitas karbohidrat, dan T max G waktu penyerapan maksimum. Kemudian digunakan nilai DG sama dengan 50, AG sama dengan 0,8, dan T max G sama dengan 40 menit. Jika didefinisikan DK merupakan bentuk diskrit dari PT, maka diperoleh DK-nya berbentuk fungsi tangga seperti yang ada pada layar. Dengan KG-nya merupakan waktu makan pagi, siang, dan malam. Selanjutnya akan diberikan waktu makan pagi, siang, dan malam. Waktu makan pagi berkisar pada pukul 07.00 dan kemudian dikonversikan dalam bentuk KG yaitu sama dengan 84. Kemudian waktu makan siang pada pukul 12.00 jika dikonversikan dalam bentuk KG sama dengan 144. Waktu makan malam pada pukul 19.00 yang dikonversikan dalam bentuk KG sama dengan 228. Dan diperoleh bentuk X4K atau DK itu sama dengan fungsi tangga yang ada pada layar. Dan kemudian grafik waktu makan yang diberikan yaitu X4 tertera pada layar di sebelah kiri. Kemudian diberikan seorang pasien diabetes mellitus tipe 1 dengan kondisi hiperglikemik sebagai berikut. X1-nya sebesar 260, X2-nya sebesar 0, dan X3-nya sebesar 7. Simulasi ini merupakan simulasi tanpa kendali di mana seorang pasien diabetes ini kadar konsentrasi glukosanya akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian selanjutnya akan diberikan kendali model prediktif pada pasien ini. Diberikan matriks bobot Q-nya sama dengan matriks diagonal 0,8, matriks R-nya berbentuk matriks diagonal 0,5, dan juga diberikan batasan kendali seperti pada layar. Oke, next. Kemudian didapatkan hasil simulasi yang berupa output konsentrasi glukosa dalam plasma darah. Konsentrasi glukosa darah yang semulanya sebesar 260 mg per dl dapat menuju keadaan basal, yaitu 80 mg per dl dalam beberapa langkah waktu. Dan pada simulasi ini mampu mengatasi gangguan yang terjadi. Oke, next. Hasil simulasi untuk input yang berupa injeksi insulin internal, kendali yang diberikan berupa injeksi insulin eksternal, tidak melebihi batasan kendali yang diberikan. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam simpulan, model matematika diabetes mellitus 1 minimum Bergman dengan gangguan makan berbentuk fungsi tangga. Model matematika disimulasikan dengan menggunakan metode kendali model prediktif. Kendali yang diberikan pada pasien berupa injeksi insulin eksternal dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi glukosa dalam plasma darah. Kendali yang diberikan secara efisien mampu menurunkan konsentrasi glukosa menuju kondisi basal. Sekian dari kelompok tim MPC, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.